Wah, Nabi kita dah kata sejak daripada dahulu makanan untuk satu orang cukup untuk berdua, dua cukup untuk empat. Apa yang merisaukan? Untuk satu kita udah ada, dah yang satu boleh dikongsikan untuk buat dua orang. Kawin saja. Allah bagi rezeki, bukan kita yang bagi dia makan. Dia sejak dilahirkan, sejak berada di dalam perut, Allah sudah tetapkan rezekinya berapa. Risau kenapa? Tambah lagi rezeki datang. Allah janjikan rezeki dan kehidupan bagi orang yang berkawin dan juga pada orang pada saat berpisah dengan pasangannya. Jadi kalau seandainya kita yang bagi dia nafkah, kita yang bagi dia biaya, kita boleh risau. Tapi saat ketika kita hidup bersama dengan pasangan atau dengan istri dengan pilihan yang pada saat sebelum kita menikah dia sudah ada ketentuan rezekinya daripada Allah. Apa yang menakutkan kita? Cepat-cepat bang, pada Ramadan ini promosi nih, propaganda elok kawin pada bulan Syawal. Nabi kita nikahkan Sayyidatuna Fatimah dan Nabi kita menikah pada bulan Safar. Sayyidatuna Aisyah tiap ada ponakan, sepupu, keluarga, sesiapa saja kalau nak kawin mesti akan dinikahkan pada bulan Syawal. Satu bulannya Syawal, yang kedua harinya Jumat, yang ketiga tempatnya di dalam masjid. Tapi kira-kira kalau suasana dan keadaan di situ dapat terkawal dengan baik. Kalau suasana akan bising, lebih elok dengan kita buat akad nikah itu di dewan bawah saja, jangan di dewan atas, takut kalau akan mengganggu orang ramai. Jadi ini sahabat Nabi kita ada yang berani memohon kawin kepada baginda pada saat tidak punya apa-apa. Sorban ada berapa helai, baju ada berapa helai, duit masih banyak lagi dalam poket, ada jam tangan, ada cincin. Nabi kita mendapatkan tawaran istri daripada salah seorang sahabiat, berdiri, ya Rasulullah, ahabulaka nasi, saya nak hibahkan diriku kepada baginda. Nabi kita duduk, Nabi kita pun tengok perempuan tadi itu. Nabi kita tengok daripada bawah sampai ke atas, terus Nabi kita senyap. Nabi kita tak bagi respon, tak bagi komen tentang perempuan yang menghibahkan diri kepada beliau. Nabi kita diam, perempuan tadi pun berdiri. Jadi karena tidak ada jawaban apa-apa daripada baginda, bangkit salah seorang daripada sahabat dan seraya berkata, qala ya Rasulullah, ilam yakun bika hajatun fazawijniha. Kalau baginda tak berhajat, kawinkan saja wanita itu dengan aku. Tak apa malu sedikit, tapi dibalik daripada rasa malu tadi itu dapat berkat. Jadi Nabi kita kata, wa madza ma'ak. Oke, kalau awak nak menikah dengan perempuan itu, kamu punya apa saja? Jadi kata dia, minta maaf ya Rasul, tak punya apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa langsung. Bukan tak punya duit, tak ada apa-apa langsung. Nabi kita kata, iltamis solo khatam min hadid, balik rumah cari yang walaupun satu bingkai cincin daripada besi. Balik rumah, tak ada rumah pun, tak balik kemana. Tak lama kemudian datang, cincin besi pun tak ada ya Rasulullah. Jadi Nabi kita kata, aku kawinkan awak dengan apa? Nih ada kain, satu helai kain yang ada di batang tubuh sahabat tadi itu, tak ada baju. Selai kainnya, selendang macam ni, sampin ya. Nih dengan sampinku, Nabi kita bersabda, wa madza aqalu bi izarik. Untuk buat apa aku dengan kain selendangmu itu? Kalau aku bagikan, kalau kamu bagikan ke dia, kamu telanjang. Kalau kamu pakai, dia telanjang. Wah, kalau macam ni tak ada harapan. Nah, malulah aku. Akhirnya sahabat tadi itu daripada jadi sorotan, paham sorotan, daripada dilihat, disaksikan oleh orang ramai, lebih elok mengelak sahaja. Akhirnya sahabat itu berdiri nak balik, tinggalkan Nabi, tinggalkan sahabat semuanya. Nabi kita panggil, hei sini, wa madza ma'aka minal Qur'an. Jadi setelah tak ada duit, yang ada hanya satu helai kain saja, tapi kamu sudah hafal berapa surah? Alhamdulillah.
darah mengalir kembali, alhamdulillah. Hafal qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu qul ya ayyuhal kafirun, qul 4 qul, hafal keempat-empatnya. Nabi kita bersabda, idhab fakazawajtuka habima ma'aka minal Qur'an, pergilah dan kukawinkan kamu dengan dia dengan beberapa surah daripada Al-Quran. Bukan cerita kawinnya yang menakjubkan kita, keberanian untuk melamar seorang perempuan sedangkan mereka tidak punya apa-apa.